Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagi tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan sama dengan sebuah perusahaan. Oke, minggu ini saya mau bercerita tentang strategi penjualan, lebih ke arah marketing berarti ya. Singkat cerita gini, saya minggu ini biasa kan memberikan training pada tim. Lalu salah satu topik bahasanya adalah strategi penjualan. Apa yang sebenarnya Anda jual? Nah, hal yang menarik kenapa kok saya membahas seperti ini, karena saya mendapati pertanyaan dari salah seorang tim saya kurang lebih seperti ini. Pak, kalau kita jualan, produknya sama dengan orang lain nih, produknya sama, tapi harganya kita lebih mahal. Bisa nggak kita menang dari sana tadi? Atau bisa nggak kita masih rame lah, kayak gitu gampangnya? Jawabannya adalah bisa. Nah, kenapa? Pertanyaan kan seperti itu, kenapa kok bisa? Terus caranya gimana? Itu kan yang susah. Nah, hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah dalam penjualan, dalam kita dunia sales, dalam dunia bisnis menjual, hal yang sebenarnya kita jual itu apa? Produkkah? Produk itu bisa jasa atau barang ya, produkkah? Atau sesuatu hal yang lain? Umumnya orang-orang itu memikir kalau kita jualan, yang dijual itu adalah produk, mau jasa mau barang, whatever itu. Padahal faktanya itu enggak seperti itu. Contoh, Anda mungkin kalau punya asisten rumah tangga, yang Anda beli apa? Jasanya dia kah? Atau waktu? Contohnya gini, kalau Anda ngomong, oh saya beli jasanya si ART tadi untuk bersih-bersih rumah. Yang sebenarnya Anda beli itu jasanya dia atau waktu supaya Anda nggak perlu bersih-bersih rumah. Oke, nah mungkin ini susah. Nah, saya kasih contoh gampang, baru kepikiran nih. Anda kalau tinggal di perumahan atau di kantor lah, misalkan di kantor biasanya ada yang security kan. Tujuannya security apa? Supaya aman. Nah, pertanyaan saya adalah, yang dijual si security itu apa? Rasa amannya kah atau beneran amannya? Kalau kita ngomong produk, berarti yang dijual adalah dirinya si security kan. Padahal yang sebenarnya dijual itu adalah rasa amannya. Kenapa kok saya bilang rasa amannya? Contoh, setiap perumahan pasti punya security, betul kan? Supaya aman. Masih kemalingan enggak? Sering terjadi kriminal enggak? Jawabannya masih kan? Kalau masih berarti percuma dong punya security. Terus ngapain punya? Nah, orang tetap pakai security walaupun kejadian kejahatan itu tetap terjadi. Kenapa? Karena yang dibeli itu rasa aman kok. Contoh lain ya, yang lebih ekstrim. Perhatikan deh, kalau Anda masuk perumahan, berapa banyak security yang tidak memiliki postur tubuh yang ideal. Dan sekarang Anda bayangkan kalau Anda pencuri. Oke, di sana ada security, Anda mau curi dan Anda lihat, oh security-nya misalkan sudah gemuk sekali, sudah tua. Saya pun nyuri kayaknya nggak mungkin kekejar kok. Anda masih maling nggak? Jawabannya bisa dua kan? Bisa ya, bisa enggak. Pertanyaannya kenapa kok enggak? Jelas-jelas Anda tahu secara logika dia enggak, walaupun Anda ketahuan si security ini nggak bisa ngejar Anda. Kenapa kok Anda tetap nggak maling? Nah kan kembali, karena Anda takut sehingga yang dijual security sebenarnya bukan dirinya dia, jasanya dia bukan, tapi rasa amannya. Nah kembali ke topik awal. Pertanyaan saya untuk Anda yang mungkin manajer marketing, manajer sales, pemilik bisnis, Anda tahu nggak yang Anda jual itu apa? Kalau Anda bilang yang Anda jual adalah produk Anda, mau barang atau jasa, saya tahu ujung-ujungnya kemana? Harga kok. Nanti customer akan dengan gampang ngomong, Pak, hargamu berapa? Sekian. Sana lebih murah, bisa ngikutin nggak? Udah, pasti gitu. Tapi kalau Anda tahu yang Anda jual sebenarnya apa, value apa yang Anda jual, nilai apa yang Anda jual, ceritanya akan berbeda. Contoh, di yang saya pegang sekarang itu kan bahan-bahan untuk makanan, bahan-bahan tambahan. Saingannya banyak nggak? Kompetitornya banyak nggak? Banyak. Terus saya bisa jual nggak? Bisa. Harga saya murah nggak? Enggak. Kok bisa? Ya karena yang saya jual bukan barangnya, tapi value-nya apa? Apa yang sebenarnya saya jual? Yaitu satu, kualitas. Kedua adalah konsultasi. Dan yang ketiga adalah saya jualan masalah. Ini tiga hal yang saya jual, sehingga saya tidak maksudnya itu tidak bersaing apple to apple secara harga. Padahal kompetitornya banyak nggak banyak. Tapi karena yang saya jual ini beda,
jarang sekali ada customer yang compare secara harga. Kenapa kok saya bilang jarang, kok nggak ada aja? Karena gini, 95% dari orang itu membeli berdasarkan emosi atau kebutuhan atau masalah. Tapi 5%-nya tetap ada yang beli berdasarkan harga. Makanya kalau kita memposisikan diri sudah baik, value-nya sudah baik, kita tahu apa yang kita lakukan, ya tetap pasti ada 5% yang ya beli berdasarkan harga. Itu pasti ada, itu nggak bisa dihilangkan. Nah, pertanyaannya adalah Anda sebagai sales, sebagai marketing, sebagai pemilik bisnis, berapa persen customer Anda yang beli secara harga? Kalau jawabannya bukan 5%, berarti yang Anda jual itu salah. Berarti Anda jualannya produk. Anda tidak membedakan diri Anda dengan kompetitor Anda. Sampai sini sudah jelas belum? Kalau belum, saya tambahin lagi nih satu. Kebetulan salah seorang tim saya tanya. Jadi biar gampang, lebih dapat gambaran. Dia kan kerja di saya, tapi istrinya adalah seorang makeup artist. Nah, saya pun tanya, terus kalau istrimu yang dijual apa? Ya makeup, Pak. Nah, terus membedakannya dengan makeup artist yang lain gimana? Nggak bisa jawab kan? Terus dia bilang, oh ini, waktu itu saya punya cerita kalau dia itu yang dijual relasinya juga, supaya akrab dengan si customer, sehingga customer senang, bisa repeat order, bisa direferensikan dan sebagainya. Saya tanya lagi, oke, kalau gitu, kalau misalkan nih saya juga makeup artist, saya juga melakukan hal yang sama, kok yakin yang dipilih adalah istrimu? Dan dia pun jawab, kan makeupnya lebih bagus. Nah, bagus itu dari mana? Cantik, jelek, baik, buruk, murah, mahal, itu semua kan relatif. Tidak ada parameter yang tepat. Nah, ketika kita jualnya sesuatu yang relatif dan kita menjualnya adalah produk, mau jasa atau barang, bukan nilai, bukan value, yaitu tadi, tidak ada hal yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi saya harap dari dua contoh kasus yang saya berikan, Anda paling nggak dapat gambaran lah. Sebenarnya yang Anda jual itu apa? Produkkah? Atau sesuatu yang lain? Kalau Anda jualannya murni tentang produk, ya Anda harus siap-siap kompetisi di harga. Sebaiknya Anda bisa seefisien mungkin sehingga harga jual Anda cukup bersaing dan Anda bisa dapat market yang banyak. Tapi kalau ternyata Anda tidak bisa melakukan itu seperti saya, perusahaan saya jelas tidak bisa melakukan itu karena kami punya banyak saingan sekali sehingga tidak bisa memastikan kami selalu lebih murah, itu nggak bisa. Maka sebaiknya yang dilakukan adalah jualan value-nya supaya Anda tidak tertekan di harga. Nah, kalau Anda tanya terus konkretnya gimana? Nggak tahu, Anda perlu pikirkan masing-masing karena tiap perusahaan punya plus minus sendiri. Tapi paling nggak, clue-nya nomor satu adalah jangan mengira Anda jualan produk. Carilah apa yang menjadi suatu nilai yang tidak bisa disaingin kompetitor Anda. Itu yang ada uniknya pada Anda dan itu yang harusnya Anda jual yang utama. Seperti tadi satpam, dia tidak jualan dirinya kok. Yang dijual adalah rasa aman. Buktinya banyak satpam yang postur tubuh sedang nggak bagus tapi dapat kerja. Kenapa ya? Karena orang beli rasa amannya, bukan jasanya satpam. Wong kalau ada maling pun saya yakin dia nggak bisa ngejar kok. Oke, dapat gambarannya? Ya semoga dapat lah. Kalau nggak dapat silakan komen aja deh. Nanti kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Oke, sampai di sini dulu materi video hari ini dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.